Desilia Pranata Amin sebagai CEO of Baskara Official. Yang saya hormati Bapak Solihul Hadi sebagai Ketua Karang Taruna Kota Yogyakarta, dan yang saya hormati Bapak Radian Dananjoyo sebagai moderator pada hari ini dan juga sebagai Direktur IMAP Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat serta hidayahnya pada hari ini kita bisa melakukan talk show secara virtual yang memiliki topik mengembangkan peluang ekspor ke negeri Kiwi bagi UMKM. Baik, acara pada hari ini agendanya adalah yang pertama pembukaan, yang kedua talk show yang akan langsung dipandu oleh Bapak Radian Dananjoyo sebagai moderator, dan speaker pada hari ini ada Bapak Syarif Tholib sebagai CEO dari Star Investment, Desilia sebagai CEO of Baskara Official, dan Bapak Solihul Hadi sebagai Ketua Karang Taruna Kota Yogyakarta. Dan acara yang terakhir adalah penutup. Baik, untuk mempersingkat waktu, marilah pertama kita melakukan pembukaan talk show hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang selanjutnya, yaitu acara inti talk show, bisa langsung kita mulai dan saya serahkan kepada moderator, yaitu Bapak Radian Dananjoyo. Kepada Bapak saya persilahkan. Oke, terima kasih Mbak Norian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Gusti Kanjeng Ratu Chandra Kirono sebagai Ketua Taruna Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang terhormat Bapak Syarif Tholib sebagai CEO dari Star Investment New Zealand, yang terhormat Mbak Desilia Amin sebagai CEO yang ada di Baskara. Selanjutnya, dan juga yang terhormat Mas Solihul Hadi sebagai Ketua Karang Taruna Kota Yogyakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan yang berbahagia ini, pada sore yang berbahagia ini kesempatan yang sangat bagus buat teman-teman mahasiswa saya semua ada di sini. Kemudian juga dengan teman-teman UMKM yang gabung kepada acara kita hari ini. Kenapa saya bilang bagus di sini? Karena di sini adalah kesempatan bagi kita untuk banyak belajar. Gimana caranya kita dapat mengembangkan bisnis kita? Gimana caranya kita dapat mengembangkan bisnis kita menjadi sampai ke ekspor? Nanti akan banyak dijabarkan dengan Mbak Desilia ya Mbak ya. Beliau sudah banyak melakukan ekspor ke negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Dan kemudian juga ada juga Bapak Syarif Tholib di sini beliau adalah importir yang biasanya mengimpor barang-barang dari Indonesia untuk dijual di New Zealand. Jadi teman-teman semua mungkin sudah pada familiar belum sama New Zealand? Itu kota yang indah ya Pak Syarif ya. Tapi populasinya di sana lebih banyak dombanya dibanding manusianya Pak ya. Jadi populasi manusia di sana hanya 5 juta, dombanya ada 60 juta gitu. Saya dengan Pak Syarif itu 5 tahun kita sempat berinteraksi, kemudian ya saya tahu beliau, kemudian ya terima kasih Pak Syarif sudah mau meluangkan waktunya. Sekarang jam setengah 10 malam di New Zealand, beda 6 jam. Nah, tanpa memperpanjang waktu, saya juga akan memperkenalkan Gusti Ratu Chandra Kirono di sini. Beliau sebagai Ketua Karang Taruna Provinsi. Kenapa dengan Karang Taruna? Karena ini adalah salah satu mitra dari kami di IMF untuk melakukan pembinaan atau pengabdian terhadap masyarakat. Beliau ini adalah beliau adalah Ketua dari Provinsi Yogyakarta dan membawahi banyak UMKM yang ada di wilayah PID ini tadi. Nah, waktu dan untuk kesempatan kali ini saya akan mengundang Gusti untuk memberikan opening atau pembukaan atas acara ini. Semoga acara ini banyak bermanfaat, tidak hanya bagi mahasiswa saya, tapi juga sebagai dengan UMKM dan Karang Taruna juga ini bisa kita melakukan sinergi, dan kedepannya mungkin ya kita bisa melakukan sinergi dengan pelaku bisnis seperti Pak Syarif dengan atau dengan pelaku bisnis. Oke, tanpa mempanjang waktu dan tempat, saya persilakan pada Gusti Chandra Kirono untuk membuka acara ini.
kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada saya, yang terhormat Bapak Syarif Talib, CEO of Star Investment New Zealand, Ibu Desilia Pranata Amin, CMO of Baseria Official, sama yang selalu kita bekerja sama dan kemarin habis ketemu itu Mas Solihul, Ketua Karang Taruna Kota gitu. Nah, terima kasih pada kesempatan kali ini Karang Taruna diberi kesempatan yang sangat bagus dan mudah-mudahan kita bisa bekerja sama ke depannya gitu. Tidak bisa dipungkiri bahwa teman-teman Karang Taruna itu sampai desa, jadi banyak sekali kreativitas yang dapat diberikan gitu, baik dalam segi handicraft, makanan atau apapun itu. Dan kami juga sekarang ini bagaimana mengajak teman-teman muda Karang Taruna untuk menjadi entrepreneurship begitu. Kalau di Jogja sendiri itu ada sekitar 438 kelurahan. Jadi sekitar 70% dari Karang Taruna, 70-80% lah Karang Taruna itu aktif di Jogja begitu. Nah, mungkin pada kesempatan kali ini mungkin Mas Solihul bisa sedikit banyak cerita tentang, karena beliau juga berkecimpung di dalam sebagai Ketua Karang Taruna Kota, di mana juga ada beberapa teman-teman yang mempunyai produk-produk yang mungkin bisa menjadi salah satu pilihan untuk diekspor. Kebetulan kami juga kemarin barusan prakerja, itu kami juga berbicara masalah entrepreneurship dan bagaimana teknologi itu dapat berguna untuk berguna untuk pemasaran. Kemarin kami juga kebetulan juga mengundang Shopee gitu. Nah, di situ waktu kita diskusi ada beberapa teman-teman yang sebenarnya sudah mempunyai produk dan sudah cukup laku ya di pangsa nasional gitu. Cuman memang untuk ekspor itu memang harus ada standarisasi tertentu yang bisa diterima. Mudah-mudahan dengan adanya pendampingan, mudah-mudahan teman-teman Karang Taruna ini dapat berpartisipasi untuk ekspor ke luar Jogja, luar negeri gitu maksudnya gitu. Jadi mungkin dari Pak Syarif dan Ibu Delicia ya kalau nggak salah, maaf sorry habis namanya agak Ibu Desilia gitu. Mungkin kita perlu diskusi lebih lanjut dan semoga teman-teman juga dapat mengambil kesempatan ini begitu. Saya kira gitu, Mas Radian. Oke, halo. Matur nuwun Gusti untuk pembukaannya. Jadi terima kasih. Jadi sudah membantu dan memfasilitasi teman-teman UMKM sudah hadir di sini. Selamat sore Mas Kang Solihul. Kang Solihul ini salah satu mitra saya ini untuk di Karang Taruna Kota Jogja. Beliau banyak berkecimpung dengan UMKM di Mas Solihul. Jadi Mas Solihul. Selanjutnya sebelum ke Kang Solihul, mungkin langsung saja kita dengarkan pemaparan dari Pak Syarif sebagai CEO dari Star Investment yang ada di New Zealand. Waktu
waktu dan tempat kami persilakan Bapak. Oke, terima kasih Mas Radian. Oke. Salam kenal Ibu Gusti dan speaker semuanya. Tadinya saya pikir kita yang terakhir nih bicara, karena kalau yang terakhir enak, semuanya udah diborong sama bicara semua. Nah, kebetulan tadi yang disampaikan Ibu Gusti itu adalah poinnya. Jadi sebetulnya yang disampaikan Ibu Gusti itu udah offline-nya, saya tinggal bicara detailnya saja. Jadi dengan kondisi kemudahan informasi sekarang, para pelaku usaha tinggal mengikuti apa yang tadi Bu Gusti sampaikan. Kita bisa belajar dari informasi yang banyak sekali sebetulnya. Dan bagaimana caranya, kalau sekarang kan inti dari pembicaranya adalah mengembangkan peluang ekspor, ya kan? Bagi UMKM itu untuk bisa keluar negeri. Nah, intinya yang tadi yang disampaikan Bu Gusti mengenai spesifikasi dan sertifikasi dan macam-macam. Nah, paling tidak saya akan akan menjelaskan aja. Kan mungkin teman-teman pelaku usaha tuh sebetulnya sudah paham. Dan bisa jadi tambahan nantinya bisa dilihat dari strategi bagaimana caranya kita dikenal produknya di luar. Dan sebetulnya jangan lupa juga kita juga bisa berharap untuk pasar lokal. Pasar lokal ini besar sebetulnya kan. Mungkin terlalu banyak apa yang saya mesti sampaikan tahapannya. Tapi karena temanya ini adalah mengenai pengembangan peluang ekspor, mungkin saya stopnya seperti dulu ya Mas Radian. Kalau produk seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Gusti, tidak hanya memang makanan. Jadi produk-produk UMKM itu sangat bervariasi sekali gitu kan. Jadi ada yang unsur unik, ada unsur makanan daerah, ataupun mentah, matang. Dan kalau untuk lokal mungkin tidak terlalu banyak masalah izin-izinnya. Sekarang kalau kita bicara lokal, untuk ekspor, kita juga paling tidak mengetahui bahwa pasar luar negeri itu sebetulnya tidak selalu sama. Untuk pasar Malaysia berbeda perlakuannya kalau kita untuk masuk pasar Jepang, terus pasar Timur Tengah atau pasar Eropa seperti itu kan. Ini yang saya sampaikan lebih cenderung adalah makanan. Yang penting bagi para pelaku UKM mungkin bisa mengedepankan, walaupun di awal apakah dia baru berjalan ataupun sudah ada, mungkin bisa menggali mengenai brand. Nah, brand ini artinya satu merek dagang produk kita, karena bisa jadi sekarang kita mempunyai satu produk, kita nggak tahu ke depannya bahwa kita nanti bisa memiliki beberapa produk itu kan. Nah, kita biasakan walaupun pasar yang sekarang terbesar adalah untuk pasar lokal, tapi nggak ada salahnya mengenai brand itu kita bisa seperti untuk juga internasional. Brand ini tidak masalah dulu bahasa yang harus bahasa Inggris, tidak juga. Itu brand lain lagi dengan produk barang tersebut. Nah, lalu produk itu misalkan kita ngambil contoh jahe merah lah gitu kan. Tetap cantumkan bahasa Indonesia jahe merah itu nggak ada masalah. Tapi paling tidak ada bahasa Inggris keterangan daripada sebetulnya produk apa. Ini beda dengan brand. Brandnya mungkin kita bisa nama Java apa gitu kan Nah, lalu di kemasan pun kita harus memperhatikan, karena ada beberapa negara kalau untuk makanan itu harus tertera juga jenis kemasannya itu dari apa, jenis plastiknya, terus apakah harus ada standar FDA, macam-macam skalanya segala macam. Nah, ini memang tidak mudah kalau untuk beberapa negara yang sangat ketat. Yang saya sampaikan ini adalah Australia dan New Zealand yang sebetulnya yang terkenal sekali ketatnya. Jadi kalau memang ada beberapa teman, terutama untuk makanan itu bisa lolos di Australia, kemungkinan besar masuk New Zealand itu lebih mudah. Nah, lalu mengenai sertifikasi ini memang sangat bermacam-macam. Bisa jadi kalau di lokal itu di Indonesia kalau untuk produk makanan lebih
ditampilkan logonya itu besar nggak ada masalah. Kalau memang harus ada logo seperti itu. Tapi kan tidak semua makanan itu seperti makanan kerupuk-kerupuk mentah nggak mesti ada logo halal. Tapi kalau memang itu ada, ya lebih bagus seperti itu. Terus mengenai sertifikasi yang diperlukannya, biasanya kalau sertifikasi yang internasional itu lebih cenderung kepada HACCP dan macam-macam atau organik, sudah. Lalu mengenai ingredient sebisa mungkin tampilkan 2 bahasa juga. Kalau kita memang mau kirim keluar, ingredientnya jelas dan ada sedikit mengenai benefit. Benefit ini bisa menjadi sebuah storytelling, walaupun kecil tapi menunjukkan seperti benefit. Dan itu memang tidak perlu berpanjang-panjang, kan? Jadi minimalis cukup orang menjelaskan bahwa produknya apa dan tidak terlalu sangat menyolok lah, gitu kan? Itu cara penyajian dari kemasan juga sangat penting sekali. Lalu hal yang paling utama itu mengenai daripada kandungan nutrisi atau nutrition fact. Nah ini kalau di pasar untuk New Zealand itu udah ada udah kewajiban gitu kan. Kecuali kalau misalkan beberapa kali yang kita lakukan, tidak selalu, tapi kita untuk pasar komunitas kecil. Apakah itu pasar komunitas dari Indonesia atau Malaysia, itu mungkin tidak terlalu masalah. Tapi akhirnya tidak bisa menampung dalam jumlah banyak. Kalau untuk beberapa makanan yang kita sampai bisa masuk Asian grocery, itu semuanya adalah ada tetap kandungan nutrition fact. Kalau dulu memang kita suka bantu juga tempelkan stiker gitu, tapi tidak bisa untuk masuk ke supermarket. Lalu penting juga dicantumkan masalah expired, kadaluarsa. Kadaluarsa ini memang tidak mesti otomatis kan, kalau kita cetak kemasan dalam jumlah banyak, expirednya bisa dicetak belakangan gitu kan. Terus mengenai cara pakai, kalau cara pakai ini kan bisa jadi juga bukan makanan juga, tapi bisa juga yang lain. Kalau untuk produk-produk lainnya memang lebih mudah, kain atau apa lebih mudah. Tapi kalau misalkan berbahan baku yang memang seperti kayu ataupun rotan, nah itu memang nanti persyaratannya adalah pada saat pengiriman harus ada fumigasi ataupun phytosanitary. Nah, itu biasanya dilakukan oleh pihak nanti dari provider seperti itu. Langkah-langkah ini sebetulnya sekarang tuh udah sangat mudah kita bisa tahu. Jadi masing-masing kalau misalkan teman-teman pelaku usaha UKM nih bergerak di bidang apa, pelajari itu aja. Saya tuh produknya ternyata adalah handicraft. Handicraftnya jelas dari apa. Kalau memang handicraftnya ini ternyata tidak mengandung unsur tumbuh-tumbuhan, tapi mungkin dari sintetik rata, gitu kan? Itu tidak masalah. Biasanya dia temunya dengan apa? Mungkin dengan aluminium. Itu tidak perlu tidak ada masalah. Tapi kalau memang dia ternyata bikin dari hiasin eceng gondok ya, eceng gondok ataupun rotan, itu harus ada phytosanitary dan fumigasi juga. Kalau jadi sebarang, kita memang tidak bisa menyamakan semua produknya. Itu nanti ada tim. Mungkin saya nggak ngerti nih, apakah nanti dari Karang Taruna ataupun pihak dari Mas Radian yang sebagai kurator, karena tim itulah yang nanti akan paling sibuk seperti itu. Biasanya saya kalau misalkan Zoom meeting itu memang langsung ikut membantu beberapa produk. Cuman karena ini sekarang kita bicara global, ya kita tidak bisa mendefinisikan bahwa produk itu masing-masing perlakuannya pasti berbeda. Kalau mengenai yang lainnya mungkin nanti saya tunggu kalau memang ada pertanyaan dari floor dari teman-teman. Mungkin saya serahkan sekarang kepada pos dulu moderator. Ya, terima kasih Pak Syarif atas pemaparan yang luar biasa. Ya, mungkin mau. Iya,
kasih Pak Sarip untuk pemaparannya. Selanjutnya kita akan dengarkan dulu pemaparan dari eksportir kita. Lia, panggilannya apa? Iya Pak, benar panggilannya Lia aja. Oke, Mbak Lia, ini sekaligus nanti akan ada timnya yang akan berbicara. Ada Do and Go, itu ada co-founder Do and Go namanya Kak Guson yang bakal cerita tentang kolaborasi dalam mengekspor barang. Ya. Jadi nanti teman-teman UMKM bisa mendengar semuanya penjelasan dari Mbak Lia dan Mas Guson deh. Mas Guson. Mas Guson ini beliau berdua inilah nanti yang akan banyak bercerita prosedurnya gimana sih kita mau ngelakuin ekspor, dan waktu dan tempat saya persilakan buat Mbak Lia dan Mas Guson. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Di sini aku mau ucapin dulu, suaraku jelas nggak Kak? Jelas. Aku mau ucapin makasih buat Pak Radian, Mbak Lorian, Ibu Gusti Kanjeng Ratu Condro Kirono, dan Pak Syarif Tholib. Siapa tahu nanti Mbak Syira bisa ekspor ke New Zealand nih. Udah kenal sama Pak Syarif Tholib. Iya, bisa dong, pasti bisa ya Pak Syarif. Amin. Aku izin mulai share screen ya. Monggo silakan. Siap. Kita tunggu produknya. Mudah-mudahan nanti dari Bu Gusti bisa memfasilitasi. Bisa bikin Jogja Corner di New Zealand. Siap. Kita bisa. Wah, mau banget itu. Bareng-bareng ya Mbak Lia. Mau. Corner. Mau dong. Kita obrolin nanti Pak G setelah ini. Iya, siap. Pak Radian, ini udah kelihatan presentasinya? Udah Mbak. Monggo. Kelihatannya full screen atau gimana? Full. Oke, nah aku hari ini mau cerita, kita santai aja ya sambil cerita. Jadi judulnya aku emang adain kayak gini supaya seru nih, mau eksplor siapa takut. Nah jadi aku makasih banget juga Syarif Tholib pemaparannya barusan, ngebuka wawasan juga. Jadi kayak ternyata tuh cara ekspor tuh nggak mesti semuanya pakai bahasa Inggris, dan kita tetap harus kasih tahu produk kita tuh apa sebenarnya, namanya pakai bahasa Indonesia dan nggak apa-apa, dan label-label apa yang diperlukan supaya kita bisa masuk supermarket di sana dan bersaing sama produk di sana gitu. Itu ilmu baru juga buat aku. Nah jadi semangat juga nih aku makin melebarkan sayap ke tempat-tempat yang belum pernah gitu aku eksplorin. Nah pasti bukan aku aja sih yang di sini kan yang pengen nambah pengalaman ekspor. Teman-teman di sini pada mau ekspor juga nggak? Siapa yang pengen ekspor di sini? Boleh dong share di kolom chat dulu. Kita kenalan sedikit yuk. Aku Lia dari Jakarta. Teman-teman di Jogja siapa aja nih yang pada pengen ekspor? Boleh sharing dikit nggak? Aku sambil baca chatnya. Nggak ada yang chat aku nih. Ada nggak teman-teman yang pada mau ekspor juga? Biar kita ngobrolnya enak nih. Ya udah, aku kira di sini semuanya pada mau ekspor juga ya. Salam kenal, halo Kak Muhammad Yusi. Terus salam kenal juga buat teman-teman yang lain. Nah awalnya aku tuh juga takut, nggak pede gitu mau ekspor. Produk aku tuh ada yang mau nggak ya di luaran? Maaf di sini hujan, aku pakai headset sebentar. Agak jauh Mbak, Jelas tapi terlalu kecil. kecil gitu suaranya Mbak. Sekarang jelas nggak? Lebih mengecil dari sebelumnya tadi sih Mbak. Ya udah, aku nggak usah pakai headset sekarang. Iya, Maaf ya ini teman-teman. Ini mendingan ya? Iya. Oke, kayak gini aja deh. Semoga suara hujannya nggak ganggu. Yang awal aku juga takut, nggak pede. Produk aku ada yang mau beli nggak sih? Yang diekspor tuh apa ya? Terus kalau misalnya mau ekspor, ngirimnya gimana ya caranya? Terus nanti ditipu nggak ya sama pembeli? Kan biasa DP dulu 50%. Aku kirim produknya atau enggak ya, ada yang bayar full juga sih. Nanti dilunasin nggak ya? Kan kita nggak kenal sama orang di sana gitu. Ternyata nggak sesusah itu kok buat kita ekspor. Tenang aja teman-teman, aku akhirnya bisa juga jualan ke luar negeri, mencapai market internasional. Dan pada sore hari ini aku pengen sharing
gimana caranya yang sangat tidak susah untuk dicontoh, bisa banget teman-teman juga. Jadi semuanya tuh bisa dilakukan kalau kita optimis dan ya mau bekerja buat cobain gitu. Untuk singkat waktu kita mulai aja dah. Nah ini background tentang aku sedikit. Ini akademis background aku. Dulu aku kuliah di Civil Engineering sama Project Management. Sekarang kesibukan aku ada kerja di PT Inland Development di Procurement, sama di Bashira Official aku founder sekaligus masih kerja jadi CMO-nya, marketingnya gitu. Terus semoga yang minggu lalu udah ketemu aku, semoga nggak bosan ya di sini. Nah ini sedikit tentang Bashira, kenalan yuk. Tak kenal maka tak sayang kan. Jadi di Instagram kita tuh juga banyak materi tentang marketing, bisnis, keuangan yang bisa langsung diaplikasiin juga di usaha teman-teman. Tujuannya diadain Bashira nih untuk mewujudin 1 juta pengusaha Indonesia, khususnya wanita. Kenapa sih? Soalnya aku lihat ada potensi nih buat kita kontribusi buat jadi Indonesia jadi negara maju. Kan salah satu kriterianya 14% penduduknya itu harus jadi pengusaha ya. Kita tuh baru 3%, tapi angka 3% ke 14% tadi itu sesuatu yang bisa dicapai. Nah, tapi ya perlu usaha juga kan untuk dikejar, tapi bisa ya. Sepakat dong kita ingin Indonesia jadi negara maju juga. Banyak potensi juga yang belum tergali dari kita-kita di sini yang mau jadi pengusaha. Makanya solusi dari Bashira, kita coba bikin Bashira Academy, bikin komunitas pembelajar untuk bikin teman-teman makin semangat dan bisa jadi pengusaha yang sukses juga, amin. Dan achievement Bashira saat ini udah ada 300 reseller Bashira atau pengusaha Bashira dengan pendapatan rata-rata 3 juta per bulan. Siapa kan yang nggak mau? Join yuk. Nah, kita samain dulu mindset nih sebelum kita mulai. Nanti di tengah-tengah kalau teman-teman ada yang mau nanya atau apa, langsung nanya aja di kolom chat ya. Nanti kita samain dulu mindset. Jadi semua orang tuh bisa yang ngelakuin ekspor. Semua orang tuh bisa nyentuh pasar internasional. Sesimpel kita dagang, bawa di koper kita, misalnya aku liburan gitu ke Malaysia, bawa hijab koper 50 biji, di sana aku jual, itu kan udah termasuk ekspor namanya. Jadi jangan mikir ekspor tuh yang heboh-heboh harus ngirim-ngirim pakai kargo yang gede-gede atau gimana gitu, yang lama ngirimnya, enggak, itu banyak caranya gitu. Nanti aku ceritain apa aja yang udah aku lakuin. Terus hampir nggak ada produk yang nggak bisa diekspor. Bahkan jasa tuh juga bisa diekspor ya. Kayak misalnya kita jago desain atau kita jago bikin feed Instagram. Pengusaha di luar negeri ada yang pengen Instagramnya didesainin sama kita. Asal dia tahu kita bisa itu dan kebutuhan bertemu sama supply kitanya bisa, ya itu kan juga ekspor jasa kan sebenarnya gitu. Maksudnya kita tuh menyentuh pasar internasional. Coba teman-teman ada yang bisa kasih tahu nggak apa sih produk yang nggak bisa diekspor? Hampir nggak ada, Kak. Nggak ada, oke. Ya udah, setuju ya. Kita lanjut nih. Terus, kita kalau mau ngapa-ngapain kayak biasa start with why. Jadi kita harus tahu nih hari ini kenapa perlu belajar ekspor ke luar negeri. Apa sih ruginya kalau kita tuh nggak belajar cara ekspor atau kita tuh nggak tahu cara ekspor? Nah, kalau kita udah semangat banget belajarnya, kita udah termotivasi buat belajar cara ekspor, gimana caranya ngelakuin ekspor, nanti kita pelajarin bareng dan coba kita cari bareng apa sih yang baiknya untuk ekspor atau produk yang kita udah punya atau belum, dan gimana sih cara nguliknya nanti. Nah, aku mau share nih, coba kesempatan besar banget sih sebenarnya buat Indonesia buat ekspor. Dimananya coba, kita tuh punya apa yang orang lain gak punya. Gimana teman-teman, ada yang bisa share nggak? Kesempatan apa sih yang kita punya? Aku langsung jawab aja ya. Jadi di Indonesia tuh biaya labor atau upah manusia buat ngerjain pembuatan produk itu nggak semahal di negara-negara lain. Nah, di luar negeri tuh buatan Indonesia juga terkenal rapih dan bagus. Kalau misalnya umroh juga pada tahu dong siapa yang paling modis, dari jauh kelihatan siapa yang paling kece, pasti orang Indonesia. Pakai mukena lokal, pakai baju muslim lokal padahal. Nah, terus di luar negeri sendiri tuh ya daya beli mereka kenceng. Walaupun orang Indonesia daya belinya juga kenceng, tapi kita kan bisa bikin produk yang rapi, bagus, dan nggak memakan biaya mahal. Ya, walaupun produk kita alhamdulillah laku, misalnya di Indonesia, nggak ada salahnya kan kita lebarin sayap ke luar negeri. Dan kalau pembelinya di luar negeri, mereka ada standar harga produk di sana pasti lebih tinggi dari di sini kan, kita bisa dapat margin yang lebih lebar. Terus jadi ada cerita sedikit nih tentang
siapa tuh namanya pelawak komika di Indonesia namanya Panji. Pada tahu dong sama Kak Panji. Aku mau share sedikit video dari Kak Panji nih tentang produk Indonesia. Bentar ya. Aku stop share. Sebentar, aku mau share sedikit. Karena ini buat aku seru banget. Udah kelihatan belum teman-teman? Ini terbaru mereka untuk musim selanjutnya. Sudah Kak. Keriuhannya karena di foto yang dipublikasikan oleh Inter Milan dan Chelsea dengan jelas diperlihatkan bahwa Sekelas. jersinya made in Indonesia. Sekarang gue mau bahas soal itu spesifik. Ini Nike Indonesia dan biasanya made in Vietnam dan made in Thailand ini adalah cuplikan gitu. Anyway, gue Old Trafford lagi nggak ada pertandingan waktu itu, jadi gue stadion tour. Kalau stadion tour lu diajak keliling, duduk di Daghal, bisa gitu tuh, ribut segala macam. Terus keluarnya di Megastore-nya Old Trafford Manchester United. Itu toko isinya pernak-pernik Manchester United segede ruangan ini, gede banget. Terus kan anak gue sampai jadi kiper nih, jadi gue pengen beli jersey kiper. Pas gue itu masih Nike ya, belum Adidas. Gue lihat belakangnya tulisannya Made in Indonesia. Terus gue bingung dong. Kalau lu suka beli jersey Nike ya di Indonesia, lu tahu pasti produksinya di Indonesia itu buatan Vietnam atau buatan Thailand. Terus gue bingung dong, kok justru di Old Trafford buatan Indonesia? Gue ngobrol sama store manager yang gue bilang, kok di negara gue Indonesia yang dijual buatan Vietnam dan Thailand, tapi di Old Trafford justru buatan Indonesia. Ini yang dia bilang karena kami di Old Trafford hanya bersedia menjual produk kualitas terbaik dunia. Udah jelas ya teman-teman gimana kita di mata dunia tuh produk kita sebagus apa. Yuk kita lanjutin presentasinya mengingat waktu yang nggak begitu panjang ya Kalorian ya. Makasih udah diingetin. Iya Kak. Aku share lagi PPT-nya, kita lanjut. Jadi setuju ya ada change besar banget untuk kita. Nah ini full screen kan Kalorian? Iya Kak, full screen. Nah contoh-contoh lainnya ada lagi nih. Lihat ini desainer-desainer Indonesia yang bajunya dipakai sama artis-artis Hollywood. Ada Sebastian Gunawan, ada Monica Ivena, Tex Saverio, dan lain-lain. Nih nanti kan PPT-nya juga aku bagiin. Nah terus apa aja sih yang udah diekspor? Tas anyaman tuh laku banget di sana. Dulu presiden kita Jokowi ekspor mebel kan ke luar negeri. Terus biji kopi juga banyak diekspor dan batik. Terus kenapa sih kita tuh apa yang menjanjikan di luar sana untuk beli mereka beli produk kita? Nah peluangnya ini, mereka tuh daya belinya tinggi dan seneng banget jajan. Bule tuh sampai ada ini aku dapat waktu itu dari presentasinya 2NGO juga angka-angka ini 150 juta pelanggan premium Amazon mereka rela bayar langganan untuk biar produknya cepat nyampe di rumah mereka. Dan data-data lainnya yang mendukung lah kalau banyaklah pembelian di luar. Kalau kita sih juga seneng jajan ya kadang, tapi dompetnya nggak dukung. Jadi ya kalau kita ekspor mungkin lebih laku lagi produk kita gitu kan. Nah, terus gimana nih aku mau cerita pengalamannya Bashira. Biasa menggunakan digital marketing ala Bashira yang waktu itu aku pernah present. Kalau teman-teman ada yang udah pernah lihat ya, tapi yang belum pernah aku coba present sedikit. Jadi untuk ini kenapa bentuknya segitiga kebalik? Karena makin ke bawah makin sedikit orangnya. Misalnya awareness ini tuh untuk bikin orang yang nggak tahu Bashira jadi tahu gitu. Nah misalnya aku ngasih tahu adanya Bashira nih ke 100.000 orang, yang kepo, yang tertarik sama aku mungkin cuma setengahnya, 50.000 orang. Yang akhirnya nanya-nanya di chat, di WA sampai akhirnya closing, ya mungkin paling tinggal berapa setengahnya lagi, 25.000 orang gitu. Nah tapi kita harus melewati tahapan ini. Jadi si orang-orang di luar negeri itu harus ada tahu kita, terus apa sih benefit yang mereka dapat atau apa sih untungnya kalau mereka tuh beli produk di kita sampai akhirnya kita gocek lah, entah pengirimannya cepat, entah harganya murah, entah benefit produknya tuh mereka nggak pernah dapetin gitu. Nah terus selanjutnya ini tools-toolsnya untuk yang tadi untuk nyebarin awareness bisa pakai FBX sasarannya ke luar negeri
atau Instagram kita DM-in ke orang-orang di luar negeri. Misalnya sih kalau aku kemarin coba DM-in ke penjual-penjual brand-brand besar di sana, mau nggak kalau aku jadi supplier mereka. Terus habis itu kalau mereka suka, aku kirimin company lokal aku sama price list. Terus kalau mereka udah mau, ya akhirnya biar lebih akhirnya jadi closing, pengirimannya ambil diskon atau gimana dan lain-lain. Nah sekarang pengalaman yang pertama nih, jadi ada agen reseller Bashira di Bali, terus ada buyernya di Australia. Nah dia punya toko offline untuk dijual lagi di pasar Australia. Nah jadi yang pertama tuh si agen reseller ini tuh dapat order dari Australia, waktu itu mau bulan puasa tahun ini. Terus si agen reseller Bashira ini pesan kan ke aku, terus aku terima paymentnya full, aku supply produk yang dia butuhin, aku kirim ke Bali. Nah setelahnya itu dia yang urus pengiriman dan langsung ke pembelinya di Australia. Jadi aku nggak tahu menahu proses pengirimannya dia, cuman barang Bashira sendiri jadinya udah diekspor ke Australia, alhamdulillah. Nah nanti penerimaan dan bea cukainya diurus sama orang di Australia sih kalau aku tanya sama agen reseller ini. Nah terus ada pengalaman selanjutnya, jadi pembeli sejadah di Singapura. Jadi ada orang butuh sejadah gitu banyak untuk waktu itu, dia untuk dibagiin di keluarganya deh, tahu ada produk Bashira. Nah terus dia pesan di DM Instagram aku, terus aku sih minta bayaran full waktu itu karena pembeliannya cuma beberapa lusin, nggak terlalu banyak, dan minta dikirimnya agak cepet-cepet. Jadi aku saranin pakai Line Parcel. Waktu itu ke Singapura tuh sekilonya 100 ribuan. Nah jadi aku cuma packing, aku bawa ke Line Parcel sama aku kasih bonnya untuk dia kena pajak di Singapura nanti kan. Terus Line Parcel bawa ke bea cukai Singapura, terus ya pembelinya ngambil di bea cukai Singapura. Nah terus selanjutnya ada agen reseller Bashira yang open PO nih di Dubai. Sorry nih prosesnya nggak aku klik ya tadi. Yang pertama, jadi si agen reseller ini posisinya di Jakarta lagi pulang gitu, jadi bisa ngambil barang aku dia. Terus dia ngomongin di online, siapa di Dubai mau beli mukena Bashira gitu. Terus itu ada yang mau pesan berapa, misalnya waktu itu dia bawa 3 lusinan gitu, terus dia pesan di aku, bayar full, dia bawa pakai koper biasa ke Dubai. Nah ini salah satu pembelinya di sana, alhamdulillah udah menyentuh Dubai. Nah ini Bashira Official. Terus pengalaman yang terakhir yang aku masih ulang-ulang sampai sekarang dan aku lagi cobain juga nih ke penjual-penjual di New Zealand. Jadi aku door to door, aku Bashira pakai Instagram Bashira untuk membangkitkan awareness-nya. Aku chatin 50 brand luar negeri yang brandnya tuh mirip sama aku kayak, atau enggak mereka fashion muslim tapi yang enggak jual barang yang aku bisa bikin gitu. Jadi aku chatin, masa iya dari 50 ini nggak ada yang nanggepin. Nah akhirnya alhamdulillah pengalaman aku sih dari 50 yang aku chat ada 6 yang ngebales, boleh dia minta company profile, minta portofolio sama benefit produk sama price list aku kasih. Nah jadi kan kalau pengen marketingnya hanya dikit ya, dari 50 jadi 6. Terus nextnya aku kasih biar dia akhirnya jadi mau coba, kasih penawaran khusus, lagi ada harga khusus loh, cuma sampai bulan depan price list naik kayak harga properti gitu kan, tiap senin harga naik. Jadi ada urgensi gitu jadi dari mereka untuk harus pesan sekarang nih gitu. Akhirnya ada satu brand luar negeri di Singapura yang aku kirimin produk aku, dia juga untuk dijual lagi. Nah proses kolaborasi dalam ekspor tuh gimana sih? Kalau tadi kan aku ada yang sendiri, aku ada yang collab sama, ya bisa dibilang Line Parcel kan juga jadi bantuin aku ngirimin ya ke sana, dan si agen reseller Bali tadi juga ngebantuin aku gitu. Kalau aku sendiri mungkin ya bakal ribet itu, prosesnya bakal panjang. Aku juga nggak begitu ngerti apa aja yang harus diurus. Jadi ya sebaiknya kita collab. Nah di sini kalau kita mau usaha ekspor, berarti ada butuh apa? Bagian produksi yang ngasilin produknya, si pemilik brand ini pengusaha di Indonesia, terus yang ngubungin dengan si pembeli di luar negeri yang dapetin pembelinya. Kita juga bisa cari di internet sebenarnya siapa yang mau beli gitu kan. Dan yang untuk urusin kirim-kirim, urusin bawa barang kita ke sana atau dan lain-lain, ngurusin perpajakan juga. Nah itu tuh ya kita butuh
buat kolaborasi sama mereka-mereka itu, makanya kita harus kenal-kenalan juga. Nah di sini Basyara Official berperan bisa sebagai supplier produk juga. Selain aku juga punya brand, aku juga jual white label. Nah pemilik usaha di Indonesia nih bisa merek apapun yang aku supply, aku bisa gantiin merek produk aku. Terus aku dapetin pembelinya gimana? Bisa cari di Alibaba, cari di request for quotation, siapa sih yang open for tender, siapa sih nih yang lagi nyari produk ini di internet, nanti juga aku share di bawah capture-annya. Terus, nah, atau kita bisa kerjasama sama Do&Go, dari tahu produk apa yang cocok buat disuplai kemana, sampai urusin pengirimannya, sampai perpajakannya juga. Atau kita juga bisa dibantu sama marketplace. Shopee itu juga buka ekspor. Terus untuk pengirimannya kita juga bisa pakai line parcel tadi, DHL, FedEx dan lain-lain sampai akhirnya ke tangan customer. Nah, buat collab ini kedepannya mungkin aku bakal kerjasama nih sama Do&Go karena paketnya tuh udah lengkap banget, nggak pusing buat ngurusin ekspor kita. Gimana kalau kita dengerin sebentar Kak Guson, co-founder Do&Go buat present sekarang. Jelasin gimana sih kalau mau kolaborasi sama Do&Go untuk ekspor. Halo, Oke. Kak Guson, oke. Waktu dan tempat dipersilakan Kak Guson. Okay, thank you. Terima kasih. Slide presentasinya udah kelihatan ya, teman-teman semua? Udah Kak Guson. Kelihatan. Ya. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Tadi mungkin ngelanjutin sedikit paparan dari kalian tadi. Spirit dari ekspor sebenarnya emang benar sih, semuanya harus kolaborasi, semuanya harus kolaborasi. Jadi nggak ada yang bisa kita kerjain sendiri. Jadi kalau bicara tentang Do&Go, mungkin Do&Go bisa dibilang seperti marketplace enablers lah. Kita yang nge-gather untuk kurasi produk-produk yang terbaik yang produksi dalam negeri, terus kita rilis di marketplace di luar. Jadi mungkin mempersingkat waktu aja, ada banyak banget cara cara mengekspor produk Indonesia keluar kan. Tadi yang udah disampaikan oleh lihat tadi, ada yang open PO, ada yang langsung hit calon targeting segmented customer. Nah, ada satu titik lagi yang mungkin jarang kita perhatiin, yaitu marketplace. Potensinya di situ sangat besar gitu ya, sangat besar. Jadi B2C lah ya skemanya. Nah, di sisi lain ada juga yang model pakai LC, tapi kan itu butuh modal gede. Nah, jadi mungkin bagi teman-teman yang ingin memulai untuk ekspor bisa nyoba ini marketplace gitu kan. Nah, caranya itu sebenarnya bisa sangat ringkes. Jadi ada mungkin dari 8 atau sampai 10 tahap itu bisa di compact menjadi hanya 4 tahap singkat gitu ya. Mulai dari pertama, tadi benar masih harus punya produk dulu kan yang harus dijual. Terus yang kedua, kita mesti harus nge-listing tuh. Kita harus prepare produk kita. Terus nantinya Do&Go sama beberapa kolaborator yang lain, kita menyiapkan tuh under name company, terus sampai ke IOR, terus sampai kita bisa display produk di marketplace di Amazon saat ini. Nah, seperti itu. Jadi kembali lagi spiritnya emang kolaborasi. Nah, kalau di Do&Go apa yang bisa di-assist oleh Do&Go cuman butuh 5 tahap sih untuk ekspor. Jadi pertama kalian register dulu di Do&Go, terus kalian bisa mengajukan form untuk penjualan, terus kita kurasi. Tadi mungkin disinggung juga oleh Pak Syarif tadi di awal bahwa Pak Kanjeng Gusti juga tadi menyebut juga di awal bahwa di era informasi atau data, jadi Do&Go juga sebenarnya memprovide juga insight ya. Jadi pre-sale monitoring, jadi produk fit in-nya di mana tuh kira-kira, misalkan kayak kalian menjual produk-produk busana muslim, kira-kira kalau di Amazon tuh pasnya marketnya ada di Amazon yang mana tuh. Do&Go alhamdulillah udah bisa tuh nyambungin antara data atau insight dengan kebutuhan teman-teman UMKM gitu ya. Nah, jadi setelah masukin pengajuan penjualan, terus kita bisa ngasih insight sedikit ke teman-teman UMKM, kira-kira produk yang paling fit bisa di listing di Amazon yang mana. Terus mulai deh sales tuh, tadi kan mulai dari marketing, awareness sampai ke sales. Setelah itu ada traction, ada proses transaksi, baru kita bisa ada post sales. Nah, itu
prosesnya dari 1 ke 5, terus nanti putar lagi 1 ke 5, begitu terus repeat order lah ya. Jadi kurang lebih tampilannya seperti ini. Jadi teman-teman yang bisa sign up nanti akan bisa mantau produknya udah sampai mana tuh progresnya, ya kan. Apakah misalkan pada saat pengajuan terus misalkan produknya ditolak, ditolaknya kenapa? Apakah dari sisi persyaratan, apa dari sisi kualitas yang kurang pas, itu nanti bisa terinformasikan melalui dashboard ini. Terus detail-detailnya juga mesti harus pas tuh nulisnya. Misalkan tentang deskripsi produk, foto, terus juga nanti pemilihan keywords, karena itu sangat berpengaruh kepada search engine optimization di Amazonnya juga gitu ya. Ini salah satu tahap ya, misalkan ketika teman-teman semua di sini ingin nyoba nih masarin produk-produk seperti itu. Jadi tadi setelah agree untuk bisa mengajukan permohonan ke Duendo, terus dia save, terus posting barang-barangnya seperti di sini misalkan notepad ya, terus masukin deskripsi, terus masukin foto yang proper gitu ya. Terus di sini bisa kelihatan nih data pengajuan produknya seperti itu ya. Kalau ini harga penjualan di Indonesia 135.000 ya gitu ya. Terus ini bahan katun seperti itu. Nah, kalau kita compare dengan produk yang sejenis dengan menggunakan Market Insight di Amazon, nah Duendo bisa provide tuh apple to apple produknya. Jadi kurang lebih insight yang bisa diberikan produk seperti tadi bisa notepad gitu, itu kira-kira best selling periodnya di bulan-bulan Juni tuh. Jadi misalkan di bulan-bulan sebelum Juni udah produk dulu tuh, produksi dulu. Rata-rata average sales per bulannya sekian, terus harga pricingnya kalau ini kami udah coba listing di Amazon Jepang itu di angka 500 ribuan lah, lumayan kan, dari 135.000 ke 500 seperti itu. Kurang lebih seperti itu kali ya, mungkin sedikit sharingnya sedikit dari gue. Gimana sih kita bisa rilis produk kita ke marketplace, terutama di Amazon ya. Makasih banyak Kak, makasih banyak pemaparannya Kak Guson. Teman-teman jadi tahu kan. Iya, dari Kak Makfira mau nanya, nanti ditanya aja di komentar ya. Oke, aku lanjut di PPT aku ya. Ini udah full screen lagi ya, Kak Lorian? Udah Kak. Oke. Nah, jadi udah tahu ya teman-teman, kita emang sebagai kolaborasi, karena kalau kita lakuin sendiri semuanya kita jadi nggak fokus di penjualan. Nah, aku mau cerita success story. Tadi selain sama Duendo, kita juga bisa kerjasama yang lain nih, tapi syaratnya penjualan kita juga udah gede. Jadi ini punya sahabatku sendiri, babycustoms.id, lihat pengikutnya udah 175.000, omsetnya 600 juta per bulan. Nah, jadi si Shopee ini ngebantuin bikin toko kayak gini. babycustom.sg, baby custom Filipina, baby custom Malaysia. Jadi dia jualin produk-produk ini ke luar negeri. Kalau ada dari Malaysia, Filipina atau Singapura mau pesan, temanku ini yang punya baby custom tinggal bawa ke Shopee Express terdekat di rumahnya di Jakarta. Nanti Shopee yang pikirin ekspornya ke tempat orang-orang yang beli. Tapi untuk bisa dibikinin kayak gini sama Shopee, harus penjualannya sebesar yang punya baby custom ini dulu. Nah, sekalian aku mau sedikit cerita. Jadi minggu depan Bashira Academy adain kelas bareng Kak Istia ini yang punya baby custom ini. Aku share sedikit ya di kolom chat. Jadi bagi yang mau ikut langsung aja belajar langsung sama beliau. Tapi kalau penjualannya belum sebesar ini dan belum bisa dibikinin toko-toko ini sama Shopee, kita bisa kerjasama sama Kak Guson dulu dari Duendo, teman-teman. Nah, ini ada success story juga nih, aku diceritain sama Duendo juga yang ekspor ke luar negeri. Ada Kopinata sama Wicked Bag handicraft gitu. Nanti di-share materinya ya. Jadi siapa sih yang nggak mau kayak Baby Customs dan Kak Oren dan Kak Syams ya kan. Nah, sekarang kita masuk ke produk apa nih yang mau kita ekspor. Cara carinya ada beberapa cara. Nah, misalnya sourcing Alibaba, terus kita ketik aja, misalnya aku
aku kan bisanya bikin sejadah, mukena, kerudung, baju muslim gitu ya, pokoknya fashion muslim, modest lah, baju tertutup. Nah, aku cari siapa sih di luar negeri yang butuh sejadah gitu. Ternyata ada nih yang butuh sejadah print. Keahlian aku tuh ngeprint kain emang gitu. Bisa nih, berarti aku ada kesempatan buat ekspor ini ke US kan, karena emang ada permintaannya di sana. Jadi aku bisa quote di sini. Kalau emang nanti aku menang tendernya, ya aku yang ekspor ke US. Kalau orang lain yang menang, ya dia yang kirim gitu. Nah, terus juga ada website ini, Go for World Business. Nih, aku juga diajarin ini sama Kak Adit dari Do&Go buat pakai website ini. Jadi nih aku cari yang nyari prayer map. Ada nih dari Australia ternyata ya kan, kuantitinya sekian, butuhnya tanggal berapa. Terus jadi kalau menentuin produk apa sih yang mau kita ekspor, kita pikirin 4 hal ini kalau menurut aku ya. Kita kalau ternyata laku dan laris, kita bisa nggak sih terus produksi terus-menerus dengan kualitas yang sama? Kan kalau kualitasnya naik turun juga aneh ya, diprotes dong. Kita udah ngirim ke sana, udah sayang-sayang dapat marketnya di sana, dapat pembelinya, dia cuma kecewa doang kalau barang kita nggak konsisten. Terus produknya perlu yang dikarantina segala atau enggak? Kalau nggak salah tuh kalau kayak biji kopi, produk-produk komoditas gitu tuh perlu dikarantina atau apa, itu kan bikin jadi lama ya, cash flow-nya lama sampai di tangan customer-nya. Tapi kalau produk jadi kayak hijab, fashion muslim itu kayaknya nggak perlu sih gitu. Terus produk cepat basi atau enggak itu juga dipikirin. Terus perlu perizinan atau sertifikasi khusus nggak untuk ekspor produk tersebut. Jadi ya kalau yang agak terlalu ribet, kalau bisa ya, kalau aku sih nggak dulu, tapi kalau teman-teman bisa urus perizinan atau sertifikasi khususnya ya monggo gitu. Nah, terus perlu negara yang udah menerapkan kalau bisa free trade agreement dengan Indonesia. Jadi udah lebih murah lah biaya-biayanya karena ada kerjasama sama Indonesia. Nanti bisa dicari tahu juga. Terus buat Bashira ke depannya ada potensi pasar muslim selanjutnya, karena permintaanku lumayan kemarin yang ke Australia itu lumayan konsisten. Aku jadi riset kan itu kemarin aku diminta ya, sekarang kalau aku nambahin produk-produk atau aku nambahin ada yang mau beli lagi di sana, ya kenapa enggak? Aku jadi riset nih, oh ternyata emang banyak penduduknya di Australia, 600.000 penduduk muslim. Jadi aku cari tahu kisaran pendapatan mereka tuh berapa. Mereka tuh sekali beli produk tuh relanya ngeluarin uang berapa sih gitu. Jadi kan aku juga tahu, misal mereka relanya ngeluarin uang 300.000 buat satu produk. Nah, aku kurangin biaya shipping, keuntungan aku mau berapa, jadi didapat maksimal ongkos produksi aku gitu, supaya aku keuntungannya tetap sesuai yang aku pengen gitu. Nah, terus nanti nentuin aku B2B atau B2C. Kalau kayak yang ke Australia tadi kan aku ke toko di sana ya, berarti kan B2B, mereka mau bisnis lagi, mau jual lagi. Tapi kalau kayak yang dijelasin sama Kak Guson tadi, langsung masukin ke marketplace sana, yang beli kan perorangan, berarti langsung ke customer. Nah, itu bisa kerjasama sama Do&Go. Terus ya udah deh, kalau B2B rancang perjanjian kerjasama, siapa nanggung apa, kayak tadi pajak di sini siapa yang nanggung, pajak di sana siapa yang nanggung, biaya ekspedisi siapa yang nanggung gitu. Nah, terus kalau aku coba di Google Trend tuh bagus banget, bisa dimanfaatin banget. Aku lihat di Australia dan New Zealand, aku ketik muslim fashion sama modest fashion, ternyata tuh ada permintaannya, emang naik turun banget, tapi ternyata tuh ada gitu, dan konsisten sepanjang tahun tuh ada paling nih kosong bentar di sini, dan jarang lah kosongnya gitu kan. Nah, terus yang dari Go Forward Business tadi juga aku kan dapetin, ternyata dicari di Australia printed gitu kan, print. Terus nah, untuk future development ke New Zealand, aku juga searching penduduk muslim di New Zealand tuh ada berapa sih gitu. Ternyata 1,3%-nya lumayan ya, ada 50.000 penduduk muslim di sana gitu. Tapi memang kalau aku cari di internet tuh belum ada pencarian kayak tadi, open for tender untuk produk hijab atau sejadah untuk dikirim ke sana. Tapi nggak nyerah sampai di situ. Aku cobain cara-cara yang aku udah coba pakai sebelumnya. Nah, aku lihat di New Zealand itu marketplace-nya pada jualan apa. Oh, ternyata nih laku nih, lihat nih, terjualnya ratusan, hampir 300. Mukena kayak gini harganya 30 New Zealand dollar. Terus baju kayak gini 30 New Zealand dollar. Ya ampun gitu kan. Aku aja dijual di sini cuma 100 ribuan gitu.
Kalau aku jual ke sana, aku murahin dikit, insya Allah laku dong, ya nggak? Di sini kan harga produksinya nggak tinggi, terus baju-baju kayak gini bisa banget kita bikin, ya nggak? Di sini produksinya, garment di sini murah-murah banget. Terus ya, dari situ aku lihat siapa sih yang penjualannya lumayan gitu. Nah, ada nih toko yang aku prospek namanya Forever Hijab, followernya udah lumayan, tapi sayang dia jualannya tuh baru hijab-hijab aja, atau mungkin dia emang bisa produksi hijab-hijab aja di sana. Nah, aku tawarin dia untuk aku supply produk aku ke sana, misalnya Forever Hijab, kalau kamu mau jual mukena sama baju juga bisa ngambil di aku loh, aku murah kalau bikin di aku gitu. Terus ada juga nih toko lain yang bisa aku udah dapat ininya nih, email sama nomor teleponnya, tinggal aku chat, aku kirimin price list aku sama keunggulan produk aku. Ini contohnya, aku chat Forever Hijabnya, assalamualaikum bla bla bla, aku ngelihat kamu jualan fashion muslim, tapi produk kita punya produk varian yang lain yang kamu belum punya. Kalau kamu tertarik buat kerja sama-sama kita, jualan barang yang kita punya, ayo, nanti sistemnya bisa bagi hasil atau sistemnya dia langsung beli putus di kita, macam-macam. Intinya kita harus kreatif kalau marketing itu, kuncinya tuh kreatif. Kenapa? Bayangin nggak teman-teman, ada orang yang punya, kayak tadi dia punya baby customs jualan baju bayi. Yang jualan baju bayi nggak dia doang, tapi kenapa yang omsetnya gede banget sampai terlaris nomor 1 di Shopee dia? Ya karena dia kreatif banget cara marketingnya. Produk boleh sama, kenapa hasil penjualan beda? Yang bedain kreativitas dan usahanya. Oke, sekian presentasi dari aku. Kalau ada yang mau tanya silahkan ya. Jadi udah pada nggak takut ekspor kan, karena gampang banget. Assalamualaikum. Aku balikin ke Kalorian ya. Oke, thank you ya buat presentasinya, sangat komprehensif sekali. Dan Mas Duson, mungkin kamu dan teman-teman yang mau bertanya tentang prospek atau gimana cara kita melakukan ekspor di terakhir saya kasih kesempatan sebelum kita ke sesi tanya jawab buat karena yang mau menyampaikan produk-produknya yang kira-kira nanti bisa dikolaborasikan dengan Mas Duson. Bisa ya Mas ya, kita kolaborasi dengan produk-produk dari UMKM bisa. Insya Allah bisa Pak. Oke, waktu dan tempat buat Kang Solihul. Izin, Silakan. Mas Nur, sebelumnya ini suara saya dengar bahasa nggih? Nggih, beneran. kedengeran. Jelas nggih? Ya. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang pertama yang saya hormati Gusti Kanjeng Ratu Condro Kirono, Ketua kami Karang Taruna Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian yang saya hormati Bapak Syarif Talib yang tadi sudah memberikan pemaparannya, dan juga dari Mbak Lia dan Mas Duson ya, biar lebih familiar mawon ngoten. Dan juga ini Pak Radian Dananjoyo sebagai pendamping kami di Karang Taruna Diantara. Perkenalkan, tadi nama saya memang tak tulis di situ Kang Solihul Hadi, saya Ketua Karang Taruna Kota Yogyakarta. Nah ini mungkin saya sedikit share screen ya, terkait dengan apa yang kemudian kami lakukan di Karang Taruna. PowerPoint-nya tuh. PowerPoint-nya. Itu Pak Tika. Sebentar, nyun ngapunten. Iya. Apa mau kita bukain dari sini? Boleh Mas, tadi tak kirim itu. Error ngene iki. Sampun ya? Belum ya? Ini coba ini sampun ya? Oh, jangan. Ya. Oke, kalau saya mungkin tidak bisa menjelaskan seperti Mbak Lia, Mas Duson tadi ya, karena memang ruangnya mungkin berbeda. Kalau kami ini kan sedang dalam
tahap pengenalan bagaimana produk-produk yang ada di Karang Taruna, UMKM khususnya sewilayah ya, se-DIY. Harapannya tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Sarif, bisa ada Jogja Corner nanti di New Zealand. Amin. Nah, ini sekedar gambaran saja ke Karang Taruna. Ini adalah pendiri Karang Taruna. Jadi kami memang selalu menampilkan foto beliau karena ini bagian dari sejarah yang tentu tidak mungkin kemudian untuk kita tinggalkan. Nah, ini saya dan teman-teman. Kondisi pandemi memang di Yogyakarta pada beberapa waktu yang lalu sampai dengan hari ini masih sangat masih begitu menyisakan banyak kesedihan istilahnya ngoten. Tapi alhamdulillah semangat dari teman-teman khususnya kebangkitan pemulihan ekonomi itu masih cukup tinggi. Nah, diantaranya kami pada saat ini bekerja sama dengan Mas Pak Danang, Radian Dananjoyo dari UMY. Kami membuat marketplace. Walaupun marketplace ini mungkin belum berjalan optimal, tapi ini sudah menjadi bagian dari upaya kami untuk membangkitkan kondisi ekonomi di Kota Yogyakarta khususnya berkaitan dengan pemulihan ekonomi itu tadi. Nah, teman-teman ataupun yang tergabung di dalam marketplace ini sekarang sudah ada 160-an. Itu memang teman-teman pelaku UMKM yang terdampak dari pandemi itu sendiri. Nah, ini berawal dari obrolan kami dengan Pak Danang dari UMY, ya kami sekedar cerita keluh kesah bahwa kami punya Karang Taruna ini, teman-teman ini yang terdampak dari pandemi, khususnya yang usahanya sudah nggak jalan lagi, kemudian ya untuk mereka mendapat keuntungan ataupun mencari profit dan lain sebagainya dalam berjualan sudah tidak optimal. Nah, gimana ini Pak, kira-kira bisa dibantu apa lah? Alhamdulillah dari Pak Danang, oke, tak support kaitannya dengan pembuatan marketplace. Nah, kami gambaran kami ya, karena belum setara dengan Mbak Lia dan Mas Guson tadi, itu sudah apik banget. Akhirnya saya dan teman-teman berkumpul rapat, sudah kita kirim buat pamflet, kita share. Siapa yang mau memasarkan produknya di Karang Taruna, kita himpun dengan UMKM itu tadi, kita undang mereka untuk membawa produknya. Kita foto semuanya dan itu respon masyarakat, respon teman-teman Karang Taruna pelaku UMKM itu positif. Walaupun jadi ada pola ya, mungkin di marketplace masih belum begitu optimal, tapi di dalam grup kita sendiri itu yang ada anggotanya 176, itu setiap hari pasti ada transaksi minimal 5-10 transaksi. Jadi saling membeli antara pedagang yang jual souvenir, yang jual bagian fashion, craft, ada juga yang jual makanan, itu saling bertukar. Nah, ini menurut kami satu potensi yang seharusnya mungkin bisa untuk lebih di-up lagi. Nah, ini saya juga bercerita lagi. Saya soal ini ke rumahnya Pak Danang. Saya sampaikan Pak Danang, Pak, ini kayaknya teman-teman UMKM ini perlu disupport, Pak. Jadi bukan hanya lagi berbicara di marketplace ya, tapi bagaimana kemudian produk-produk ini mampu diterima di kalangan internasional dalam hal ini biar bisa diekspor. Nah, akhirnya Pak Danang mencoba untuk menginisiasi itu, akhirnya ya alhamdulillah ketemulah acara pada kesempatan sore hari ini. Nah, saya sendiri tadi melihat pemaparan terkait dengan bagaimana mengambil peluang-peluang, melihat peluang, strategi dan lain sebagainya untuk kemudian memasarkan barang di luar negeri tadi, cukup ini juga ya, sesederhana itu, sesimpel itu, manakala kemudian mengerti ilmunya kan. Nah, ini kami ini masih butuh pendalaman ini, nanti harapannya dari Mbak Lia, Mas Guson dan juga Pak Danang akan tetap mendampingi kami teman-teman di Karang Taruna. Karena ya itu tadi, kalau saya delok lihat cerita Mbak Lia itu kok penak banget, set. Nah, terus Mas Guson juga ini begini. Ini kok gampang gitu ya. Cuman ini
tanggung jawabnya Mas Guson sama Mbak Lia yang besar. Mampu nggak mendampingi teman-teman Karang Taruna ini nanti bersama dengan Pak Danang, paling tidak ada produknya yang kemudian bisa masuk di pasar internasional itu nanti. Nah, ini sebenarnya untuk yaitu membantu masyarakat Kota Yogyakarta, khususnya teman-teman pemuda yang hari ini memang terdampak dengan pandemi. Nah, ini sedikit mungkin saya memberikan gambaran saja kaitannya dengan beberapa produk yang ada di teman-teman. Ini adalah batik jumputan. Nah, tentu panjenengan juga sudah perso batik jumputan itu seperti apa. Ini handmade semua ya, ini handmade. Kalau batik jumputan tadi ada di Kementerian Tegalrejo. Kemudian ini juga handmade, ini batik kulit ya, dompet tas kulit ekoprint, jadi di print dia ini dengan kombinasi daun dan lain sebagainya. Ini teman-teman yang buat ini dari wilayah Kementerian Umbul Harjo, jadi Jogja sebelah timur. Ini yang dari fashion ya, sebenarnya masih ada lagi yang lainnya. Cuman ini sekilas saja saya tampilkan. Nah, ini kacang bawang ini burus, ini kemarin juga sampai Pak Danang saya bawakan kacang bawangnya Pak Danang, ini ada kacang bawang pon ini gratis dari burus, katanya cuman titip pesen kalau bisa punya saya bisa diekspor konten itu. Saya ya tak antar ke tempatnya Pak Danang. Jadi keluguan yang seperti itu ketika kemudian kita sampaikan ada peluang Bu nanti untuk kemudian ekspor, tapi ya semua dalam bentuk ikhtiar dulu, belum kemudian menjadi jaminan. Nah, ini semangat dari teman-teman Karang Taruna yang ada di wilayah Kota Yogyakarta itu semakin terpacu. Piye carane sampai kemudian tadi malam kita ada rapat kerja daerah bersama dengan Gusti Chandra Kirono di Kalurang. Ini tadi saya baru pulang. Itu kita juga sudah membahas dengan teman-teman Karang Taruna yang ada se-daerah di Yogyakarta, ada 4 kabupaten 1 kota. Yang pada intinya mana kala ketika kemudian apa yang kita kerjasamakan hari ini itu kami siap. Jogja artinya ngeten nggih, Jogja itu sudah mensewat, tidak perlu ditanyakan lagi punya produk apa misalnya ngoten-ngoten itu. Kami punya banyak produk, banyak sekali produk, karena ini kalau saya ingin masih menjelaskan dalam cakupan Kota Yogyakarta ya, ketika kemudian dalam cakupan yang lebih luas teman-teman UMKM Karang Taruna yang jadi di kami itu ada unit namanya usaha ekonomi produktif di Karang Taruna. Nah, usaha di UEP inilah yang kemudian mengembangkan potensi-potensi yang berbasis untuk kebangkitan ekonomi tadi. Nah, memang hari ini kami sudah fokus kaitannya bagaimana membangun ekonomi digital itu sendiri. Nah, ini sirup jahe misalnya seperti ini dari wilayah Kementerian Mandijeron, dan juga ini ada batik kayu. Batik kayu ini prosesnya juga seperti membatik, cuman dalam media yang berbeda, medianya kayu. Nah, ini semua sebenarnya masih banyak lagi produk yang ada di kabupaten yang lain. Tapi ketika kemudian melihat yang disampaikan oleh Mbak Lia tadi, ketika kita sudah tahu memang ilmu-ilmunya itu di negara mana kemudian yang presentasinya membutuhkan apa, misalnya kan gitu. Jadi tidak bias akhirnya. Nah, ini mungkin bisa lebih dikonkretkan. Kita kira-kira Karang Taruna punya enggak? Yang kemudian nanti kita punya lah, nanti kita komunikasi dengan Pak Danang, Pak, ini kita punya nih produk yang dibutuhkan di wilayah New Zealand misalnya, dengan nanti Pak Syarif menyampaikan ke Pak Danang misalnya di New Zealand Mas Solihul butuh batik kayu misalnya untuk kerajinan, kita siapkan kerajinannya misalnya, atau yang untuk makanan dan yang lain dengan kualifikasi dan spesifikasi yang tentunya kita standarkan sesuai dengan permintaan dari wilayah tempat rencana kemudian untuk kita melakukan ekspor juga. Nah, jadi mungkin begitu. Nah, ini yang terakhir yang dikerjasamakan, jadi ini dibantu kita membuat marketplace, walaupun ini belum optimal ya, karena memang masih dalam tahapan untuk kita belajar. Tapi dengan adanya marketplace itu, teman-teman Karang Taruna
mereka sangat bersyukur sekali karena aku tahu saya tidak pernah mas selama ini jualan kok pakai pakai marketplace seperti itu. Nah, terus kemudian ini loh ada bayar berapa mas, aku tak melu bayar. Oh udah bayar, ini difasilitasi sama Pak Danang dari UMY. Orang bahagia benar mereka sampai bawa produk itu waktu prosesi foto. Jadi kan kita di sekretariat kita siapkan tempatnya untuk kita lakukan proses foto produk itu. Dan dari ratusan produk itu ngasih sampai belenger saya dan teman-teman itu karena apa? Semua produk yang dibawa pulang. Jadi kalau yang fashion gitu masih mending ya. Sampai yang makanan itu semua tumpek brek jadi satu, nggak ada yang dibawa pulang. Udah masih untuk teman-teman Karang Taruna makan, teman-teman ya Karang Taruna juga sebenarnya yang bawa itu. Jadi di sekretariat itu teman-teman itu sampai lihat tele-tele itu rasanya sudah karena banyak sekali makanan yang dibawa oleh teman-teman Karang Taruna yang memang punya kegiatan usaha ekonomi produktif. Sebenarnya yang kami lihat adalah sisi di mana kemudian bermanfaatnya ini untuk masyarakat secara umum, khususnya yang terdampak bagi pandemi. Kami memang tidak mengambil data, jadi sebenarnya ketika awal komunikasi saya dengan Pak Dana kaitannya dengan membentuk UMKM ini, kami bisa saja langsung ke dinas gitu ya, ke salah satu dinas koperasi dan UMKM misalnya, kita minta datanya bisa. Cuma data ini kemudian tidak data yang secara langsung yang kami butuhkan. Artinya di sini kan kami ingin membangkitkan semangat pemuda-pemudi yang ada di Yogyakarta, sehingga kemudian kami harus mencari sendiri. Kami sebar ke teman-teman yang ada di kelurahan untuk kemudian mencari siapa-siapa yang mau mendaftarkan diri, kita himpun jadi satu. Ini mumpung kemudian kita diajak kerjasama bisa dengan Pak Danang dari UMY. Akhirnya terbentuklah kata Jogja Mart ini. Kalau kata ini kan dari Karang Taruna Jogja Mart. Nah, harapannya kemudian ini nanti yang bisa dibantu begitu dari Pak Danang, Mas Guson, Mbak Lia dan Pak Sarif. Bagaimana produk-produk yang ada di Karang Taruna kami ini bisa masuk ekspor ke luar negeri. Ya minimal mungkin ke New Zealand atau terpundi di mana saja kita manut resisinya gitu. Yang penting bagaimana kemudian kami ini bisa memasarkan produk ini ke cakupan yang lebih luas, yang artinya secara pendapatan profit pun akan lebih besar kan gitu. Nah ini ketika ini nanti berhasil, sebenarnya ini menyelamatkan yaitu tadi kondisi-kondisi pemuda yang usahanya masih belum berjalan optimal. Kalau pemudi seperti Mbak Lia tadi sih sudah jalannya optimal sekali, sudah bagus sekali. Nah ini kalau kemudian bisa menggandeng dari Jogja, kemudian tadi Pak Sarif di New Zealand nanti bisa ada Jogja Corner, insya Allah Gusti Condro Kirono selaku ketua kami di Karang Taruna Daerah Istimewa Yogyakarta akan mensupport sekali. Nah mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Ada kurang dan salahnya mungkin mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gambarnya bagus banget. Jadi terima kasih semuanya sudah melakukan pemaparan dari masing-masing. Dari sini apa yang bisa saya highlight adalah perlunya kolaborasi. Ya, kolaborasi antara semua pihak. Coba Mbak Lia, Mas Guson, Pak Syarif, ini ada potensi dari UMKM. Dari satu kota Madia saja ada 200 UMKM. Padahal di Jogja ini ada 4 kabupaten dan 1 kota Madia. Taruhlah sama semua 200 berarti ada sekitar 1000 UMKM yang di bawah Karang Taruna ini yang bisa kita optimalisasi. Entah gimana caranya, nanti kita harus lakukan do something untuk membantu kita semua nih, baik yang ada di UMKM Karang Taruna atau ada dimanapun teman-teman mahasiswa di sini punya produk yang mau kita ekspor, mau ke Malaysia, mau ke Singapura, New Zealand, Australia.
itu kita perlu kolaborasi antara semua pihak, mulai dari kita dari UMY, kemudian Karang Taruna, Mbak Des, Mbak Lia dan Mas Gison sebagai pelaku industri, serta Pak Sarif pelaku industri di Cibinong. Nah, ini saat yang tepat buat kita untuk saling berdiskusi. Monggo Bapak Ibu, teman-teman semua sekalian, kalau ada yang mau ditanyakan bisa raise hand, atau saya bacakan dulu dari yang ada di chat ini ya Pak. Ini ada satu ya, bisa disampaikan Mbak Lia, apa yang disampaikan itu Ya, mungkin tadi. biar kita bisa bahan diskusi. Aku bacain ya pertanyaannya. Pertama ada yang nanya, halo, suaraku jelas ya? Jelas. Sinyalnya jelek. Oke, jadi ada Kak Makfira tadi yang nggak apa-apa ya Kak Makfira, aku juga dipikirin buat di-share di sini pertanyaan. Jadi Kak Makfira ini mau ekspor jagung, udah ada pembelinya juga, cuman sebatas masih ngobrol-ngobrol aja, jadi nggak closing karena Kak Makfira ada ketakutan dari sisi pembayaran. Nah, kalau boleh sharing dari Pak Syarif, Pak Radian, Kang Solihul atau Pak Gison, apa aja sih yang perlu diperhatiin sama Kak Makfira ini waktu mau ekspor jagung? Katanya pembayarannya soal sistemnya LC atau bayaran. Kayak aku dulu ya, ada perasaan takut ketipu atau gimana. Nah, siapa tahu ada teman-teman yang, soalnya kalau aku biasanya selama ini lunas dulu baru aku kirim, belum pernah dapat kasus yang kayak Kak Makfira ini. Mungkin di sini melihat ada yang bisa bantu jawab Kak Makfira. Ya, oke, thank you. Jadi thank you Mbak Lia, pertanyaannya sih adalah mau ekspor jagung tapi membayarnya menggunakan LC. LC itu memang adalah salah satu metode pembayaran yang lazim dipergunakan untuk ketika kita mau melakukan produk ekspor. Cuman itu tadi, ketika kita melakukan LC, mitra kita di sana kita harus sudah paham dulu dengan mitra yang ada di sana. Mungkin Pak Syarif bisa menambahkan kira-kira apakah dengan menggunakan LC ini berbahaya atau enggak, atau bagaimana Pak? Mungkin Bapak. Oke. Kalau misalkan bayar menggunakan LC memang sudah lazim, tapi memang pihak menerima juga harus paham juga gitu kan. Banyak sekali produsen yang karena tidak mengerti tata cara untuk mengirimkan, dia biasanya dibantu oleh trader kadang-kadang, atau juga dari forwarder sendiri, jadi undername seperti itu. Nah, jadi ini penting sekali bahwa kalau misalkan forwarder itu biasanya sudah mengerti lah bagaimana cara menggunakan LC-nya betul atau tidaknya seperti apa, nanti pengecekan ulang ke bank. Tapi bagi produsen kan itu sesuatu yang tidak lazim. Mereka kan taunya ada rekening terus jalan. Mengenai masalah pembayaran, biasanya beberapa kita temui untuk yang lebih mudah mekanismenya, misalkan FOB. Jadi udah pasti dana itu masuk pada saat FOB, jadi baru bisa lari ke port seperti itu. Nah, kalau misalkan LC yang digunakan lebih ke CNF atau apa, nah ini yang mungkin yang bisa agak riskan ya, CIF maksud saya. Nah, ini istilah-istilah ini mungkin tidak banyak yang memang dipahami kalau memang bagi produsen. Nah, nanti justru yang paling pusing ini sebetulnya kalau misalkan Karang Taruna yang membina para UKM. Nah, ini harus paham betul. Dan itu banyak sekali sebetulnya bagaimana cara mencari tahu seperti itu, baik itu melalui dari internet atau juga banyak pelatihan yang memang seperti judulnya Lia ya, ekspor itu mudah. Kebetulan saya kan ada berdampingan juga dengan agregator saya di Bogor, Pak Samsu, yang memang sudah pengalaman dari sisi ekspor. Jadi mungkin suatu saat Mas Radian perlu juga mendatangkan pembicara yang masalah bank. Dari sekarang ini bank sebetulnya itu lagi mau longgar memberikan pembiayaan. Nah, itu terutama ke UKM. Jadi dia mengikut beberapa negara seperti New Zealand nih, ini 90% itu lebih bahkan itu adalah pelaku usaha UKM. Jadi resiko untuk jatuh bank kecil. Gitu. Nah, kalau saya tadi melihat penuturan dari Lia, mungkin saya tadi sebelum Lia bicara, kalau nggak semua diborong gitu.
Jadi Lia ini bagus sekali, lengkap sekali intinya gitu loh. Jadi cocok dari saya bicara brand itu Lia udah punya dengan logo B dan S dan itu kalau saya lihat seperti hati gitu kan. Dan arti nama dari Basira ini kan adalah membawa berita baik. Nah ini satu brand yang menarik gitu kan. Bisa jadi sekarang produknya adalah baru barang-barang seperti itu. Tapi nanti tidak tertutup kemungkinan untuk banyak produk. Seperti itu. Jadi kalau nanti akan dibuat sesi yang seperti Lia, itu kayaknya satu hari pun nggak cukup mungkin. Jadi satu topik yang dari Lia ini itu karena tadi dia cara cepat gitu kan ya. Jadi itu sangat dibutuhkan oleh para pelaku UKM, orang-orang yang seperti Lia ini. Jadi betul-betul runut dan sabarlah menjelaskan satu persatu pertanyaan daripada pelaku UKM. Dan seperti yang disampaikan oleh Mas Buson, yang ini dia sebetulnya itu kuncinya di sini. Kita tuh selalu kesulitan masalah perizinan. Tadi juga saya ada chat direct ke Mas Buson. Artinya ini masalah kos sebetulnya. Berapa banyak sih biaya yang bisa dikenakan gitu loh. Karena ini kan tergantung masalah jumlah, dimensi, volume dan lain-lain gitu kan untuk sampai ke kita. Kalau misalkan barang-barang itu ternyata ringan tapi besar, ini juga saya nggak tahu. Ini masih mungkin Mas Buson yang lebih tahu. Tapi yang masalah untuk kita harus kerjasama pasti sekali. Karena sekarang ini menjadi masalah jujur aja masalah ini. Itu yang paling parah gitu kan. Apalagi dengan biaya kontainer yang luar biasa. Nah sebagai informasi aja, saya ini belum sampai sebulan koordinasi dengan outdoor furniture. Yang lucunya adalah biaya delivery plus pajak itu di atas daripada harga total produk yang ada. Jadi bayangkan saya jual istilahnya kali 2 aja itu belum dapat apa-apa. Seperti kayak gitu. Jadi mungkin saya melebar tadi dari istilah untuk LC gitu kan. Cuman yang seperti Lia jabarkan itu perlu Zoom khusus yang memang Lia aja yang bicara dari awal sampai akhir. Karena tadi sebetulnya banyak lompat-lompat, tapi itu sangat penting sekali tahapan yang memang tadi saya sampaikan adalah orang mungkin bisa baca dari komputer. Tapi kalau misalkan ada seperti Lia yang dijelaskan, itu mungkin orang lebih fokus. Karena tadi Lia udah bagus sekali dari runut gitu, bagaimana strategi untuk pemasarannya. Wah itu sudah lengkap banget, itu udah sekolah khusus gitu. Jadi kayaknya Lia harus membuat sekolah Basira Academy ya, sesuai dengan namanya ini sebagai pembawa berita baik. Gitu Mas Radian. Iya, makasih Pak Syarif untuk penjelasannya Mbak Lia, dan nanti mungkin kita buatkan Zoom khusus ya, kalau sekolah khusus. Boleh. Untuk boleh dengan senang hati. Membina UMKM yang ada di Jogja, boleh ya Mbak ya? Boleh. Oke, selanjutnya ini ada pertanyaan dari Mas Bambang Sumantri, udah raise hand, mau ngomong langsung atau gimana Mas? Baik, terima kasih. Bisa perkenalan dulu? Baik, oke, terima kasih. Saya Bambang Sumantri dari Jogja. Mungkin saya mau nanya ke Pak Syarif Tauhid ya. Ini kalau misalkan para UMKM itu disupport dengan info mengenai spek dan inquiry produk yang diperlukan di katakanlah di Australia dan New Zealand, nah itu dibikin dalam bentuk e-book gitu atau buku saku. Nanti informasi itu dibagikan kepada para calon eksportir dari UMKM. Nah itu nanti kalau dimungkinkan itu sangat bermanfaat. Nah oke, mungkin yang kedua betul tadi yang dikatakan Bapak, itu tadi mengenai Incoterm ya. Incoterm itu kalau dibahas memang membutuhkan waktu yang tersendiri, tapi dari sisi kepabeanan Incoterm itu yang paling populer memang hanya FOB sama CIF, sementara Incoterm itu kan ada 13 ya Pak. Oke Mbak Descila, terima kasih. Mohon nanti kalau bisa saya WA dibalas sama Mas Buson dan Kang Solihun.
mohon nanti kita bisa diskusi lebih lanjut. Saya kantor di Royal Lembaruko, kebetulan saya tim formatur, tim pelaksana teknis tim pelaksana teknis forum ekspor impor daerah istimewa Yogyakarta. Iya, makasih Pak Bambang. Nanti mungkin kita bisa diskusi langsung dengan Bapak juga. Ada nomornya Pak, bisa saya share di chat lagi ya. Iya, Pak, nanti kita Ini diskusi. mumpung ada Pak Bambang bisa ditodok ini. Ini bisa Iya, selesai betul. semuanya ini. Selesai ini. Udah langsung ke Pak Bambang semua ini nanti ya. Oke, Pak Syarif mungkin bisa direspon dari pertanyaan dari Pak Bambang. Tadi terjadi jeda sedikit, sorry maaf yang Pak Bambang yang pertama kali. Pak Bambang tadi menyarankan bagaimana apakah memungkinkan apabila kita e-book katalog seperti itu. Jadi mempermudah bagi teman-teman UMKM ini. Ya betul, itu memang kebalikan. Tapi saya sebetulnya lebih setuju apa yang disampaikan oleh Lia tadi. Artinya itu strategi. Jadi justru sebetulnya tadi saya ada komen juga di chat gitu kan ya. Bukan dari permintaan dari kita, tapi apa yang ada dari pelaku usaha UKM. Nah, itu yang kita bisa bahas sama-sama. Nanti yang ikut pusing belakangan adalah kami sama Karang Taruna, itu masalah durasinya. Seperti itu. Jadi itu nggak ada masalah. Kami sih nggak ada masalah untuk bisa bantu. Kalau misalkan barang-barang yang dibutuhkan di New Zealand, ya salah satu strateginya adalah seperti yang dipakai oleh Lia dengan tracing segala macam seperti itu kan. Tapi kadang-kadang kita juga butuh sesuatu yang baru. Nah, sesuatu yang baru ini adalah justru dapat masukan dari teman-teman UKM. Jadi saya punya produk ini, seperti itu. Ada cara mudah sebetulnya yang bisa share teman-teman. Misalkan kita menggunakan yang paling sederhana aja, Google Drive. Nah, masing-masing si UKM itu tinggal masukin aja produk-produknya. Seperti kayak gitu. Nanti kita nih ikut kurasi atau memang di satu pintu saja dari Karang Taruna. Terus kami menerima produknya apa, bahannya seperti apa, dan jelas betul gitu dengan speknya, apakah itu ukuran atau misalkan kalau makanan harus kecil banget isinya apa, bahan-bahannya apa segala macam, dan seperti itulah. Jadi kalau misalkan barang-barang yang dibutuhkan dari kita memang kadang-kadang suka dapat juga informasi misalkan dari perusahaannya ada yang butuh ini, baru kita lemparkan kalau memang tidak ada. Tapi selama ini kita memang menjalankan apa yang biasa sudah diminta seperti itu. Tapi kalau memang tidak, kita juga kadang-kadang share sama teman-teman. Kalau kami memang karena kami punya agregator yang di Bogor, kami minta tolong yang di sana. Tapi sekarang kalau Jogja juga punya seperti ini, nggak ada salahnya kita juga bisa minta ke Jogja. Kayak macam sekarang nih, saya udah sampaikan ke Mas Radian, ini kami lagi butuh kerupuk mentah sama emping 14 macam. Nah, sementara program yang kemarin itu dari APM gratis udah mau habis gitu kan ya. Tapi kalau ini bisa dilanjutkan lagi dan mungkin dari pihak BUMN juga bisa membantu, luar biasa. Mungkin di sini juga Pak Buson juga bisa turut serta. Bagaimana caranya barang itu sampai dengan biaya yang minimum. Syukur-syukur mungkin para BUMN bisa bantu deliverynya sehingga para pelaku UKM itu tidak ada masalah dengan menunggu hasil yang dia sudah keluarkan. Seperti itu. Iya. Ya, itu juga salah satu poin yang tadinya saya akan bicarakan, tapi mengingat waktu kayaknya mungkin nggak cukup ya. Karena tadinya saya memang udah titip pesan sama Mas Radian mengenai investasi di sini. Karena kami juga diajak untuk bagaimana membuat di New Zealand itu dibikin semacam warehouse. Jadi bukan showroom lagi, warehouse. Jadi kita sebagai delivery aja. Sehingga butuh nih banyak DNGO yang lainnya yang bisa kerjasama patungan dan macam kayak gitu. Mungkin bisa menjawab nggak ya Pak Bambang? Ya, untuk sementara cukup. Nanti mungkin next berikutnya bisa lebih detail lagi nanti ya. Supaya support UMKM itu bisa dari segala lini Pak. Betul Pak? Ya, betul Pak. Ya, di samping itu kami memang punya beberapa masukan yang seringkali kami juga sampaikan juga kepada asosiasi atau dari kelompok koperasi seperti itu kan. Memang rata-rata kendalanya adalah masalah delivery.
seperti itu. Dengan kondisi sekarang yang kontainer tuh makin lama makin meningkat yang harganya gitu, karena jadi kita juga pilih-pilih barang mana yang memang bisa cukup waktu. Kami juga memang ada showroom kecil, artinya sekarang ini hanya untuk sebagai taruh gudang aja seperti itu. Tapi kita juga harus pilih barang mana yang bisa lebih bagus prospeknya, yang bergilirnya lebih cepat. Mungkin kalau boleh sedikit saya mengenai tadi delivery-nya ya. Itu kalau di Undang-Undang Kepabeanan itu yang nomor 5/1995 atau yang nomor 17 tahun 2006 itu memang kalau untuk barang yang maksimum kurang dari 100 itu masuk kategori kurir, karena itu bisa dianggap sebagai jasa titipan. Tapi kalau sudah lebih dari itu, memang untuk proses pabeanannya harus menyertakan PEB kalau di atas 100 kilo. Tapi kalau kurang dari 100 kilo itu memang bisa sebagai just tip atau PJT, jadi persyaratan untuk jasa titipan. Nah itu bisa nanti berhubungan dengan tadi yang disebut Mbak Cila tadi. Oke, mungkin gambaran umum seperti itu, tapi kali mau lebih detail mungkin bisa dibikin sekali lagi nih. Mungkin nanti nextnya termasuk tadi yang Incoterm tadi ya, Incoterm tentang paymentnya tadi bagaimana gitu, karena yang di internasional itu kan yang di formulir pabean itu biasanya yang populer itu hanya FOB sama GIF. Sementara kan dari Incoterm yang di internasional itu ada beberapa yang lainnya yang bisa dilakukan. Pak Kedungun. Ya, makasih Pak Bambang untuk tambahannya, Pak Syarif juga informasinya. Mungkin PR kita nanti akan adalah mungkin saya dengan tim dari Karang Taruna kita akan mengumpulkan seluruh data UMKM ya, Kang Tolukul ya, sehingga kita bisa melakukan apa yang next step selanjutnya untuk kita melakukan ekspor ini. Ada lagi yang mau ditanyakan dari teman-teman di sini atas Bapak Ibu pelaku UMKM? Di chat ada pertanyaan, Pak Syarif, apakah produk susu kambing di New Zealand itu cukup menarik? Sepertinya ada salah satu peserta yang bisnis susu kambing di sini, Pak. Ya memang susu bukan berarti tidak bisa masuk, tapi memang tidak mudah karena di sini susu kambing kayaknya lebih banyak daripada yang di Indonesia untuk di New Zealand. Oke. Karena itu tadi Pak ya, dombanya lebih banyak dibanding manusianya. Ya. Dan New Zealand adalah pengekspor susu yang menjadi susu bubuk itu sepertiga dari seluruh dunia. Oke. Jadi 33% untuk jadi bubuknya itu. Jadi negara sekecil gini dia bisa menguasai sepertiga. Ya. Ada lagi mungkin Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang mau menanyakan? Ada yang resen? Atau ini ada pertanyaan, bagaimana untuk mengikat kontrak dengan perusahaan dari buyer Pak? Apakah harus bertemu langsung dengan buyer untuk menentukan kontrak? Pak Syarif? Tidak harus, cuman karena kita bicara Karang Taruna, nanti maksudnya si produsen itu bisa berhubungan dengan Karang Taruna gitu kan. Terus kalau memang selama ini kita memang selalu dibantu oleh agregator, kecuali kalau misalkan di sini, kalau misalkan barang-barang produk-produk Indonesia kita dibantu sama tidak ada yang berhubungan langsung kita dengan produsen. Paling tidak produsen itu kita ajak untuk berhubungan dengan agregator. Karena kalau misalkan satu-satu ini, saya waktu pas tahun lalu aja 154 UKM yang sama saya pusing sendiri. Akhirnya kita kembalikan kepada agregator. Itu luar biasa. Walaupun saya tidak semua barang UMKM gitu kan, ada juga pabrikan. Karena untuk karena misi kita juga kan paling tidak meningkatkan UMKM. Karena kalau kita bicara UMKM ini waktunya juga terbatas. Karena yang paling penting tuh di kualitas juga gitu. Karena ada beberapa UMKM tuh yang memang sangat bagus, ada juga yang kadang-kadang tidak konsisten mengenai produknya. Seperti kayak gitu. Yang sekarang oke, nanti besoknya tidak gitu kan. Dan dibilang expire 1 tahun, ternyata ada baru beberapa bulan ada masalah. Nah hal-hal yang seperti itu, walaupun memang tidak banyak, tapi
bisa mempengaruhi. Seperti itu. Oke, makasih Pak Syarif. Selanjutnya ada pertanyaan juga nih Pak untuk batik tulis, batik cap dan masker batik. Apakah itu memungkinkan untuk Mungkin pasar di New Zealand Pak? batik ini bagus sekali, Mbak, itu bagus sekali. Mungkin Mas Radian yang udah pernah tinggal di New Zealand, di sini itu ada namanya tulis, website tulis.co.nz, itu adalah orang di sini mungkin pernah salah ke Jogja juga, dia sekarang dia bikin sendiri di sana. Tapi harganya emang jangan ditanya, mahal sekali dia, karena dia memang dari hobi gitu kan ya. Itu boleh sekali ya, batik-batik seperti itu. Karena ada hal kalau di luar negeri itu kayak macam bikinan handmade itu lebih dihargai. Gitu kan. Nah, jadi itu nggak ada apa-apa masalah. Cuman maksud saya kalau kayak macam strategi penjualannya bisa macam-macam. Kita jangan hanya berpikir mungkin New Zealand aja atau apa seperti yang disampaikan oleh Lia tadi, itu justru lebih luas. Strategi pencariannya bisa kemana-mana juga gitu loh. Makanya saya bilang wah ini cocok banget ya kalau memang bicara khusus mengenai ini. Itu yang tadi saya sampaikan tuh, informasi itu sudah terbuka di depan kita, tapi strateginya memang harus dituntun. Ya ini tugasnya 6 jam mungkin sehari mesti bicara ini. Jadi saya butuh banget tuh yang batik. Kemarin juga ada yang kirim batik pertama kali, bagus ininya, ya maksudnya dalam porsi kecil gitu kan ya. Karena saya belum sampai ke mencari distributor, itu karena ada komunitas kecil aja yang saya kirimkan dan itu lumayan lah, artinya membantu juga UKM, karena itu kan artinya bisa di possible apa istilahnya bisa dicicip seperti kayak gitu. Boleh silakan aja, tadi saya message silakan produk-produknya dikumpulkan nanti sama Kang Solihul, tapi lengkap gitu loh, jadi ada foto yang bagus gitu kan, terus ada speknya seperti apa. Nanti bisa kita mulai nih. Ya, memang di Jogja kan ada pengiriman free nih sampai Desember, bisa dicoba itu dulu aja. Baik Pak Syarif, Kang Solihul, ini PR-nya cukup challenging untuk prospek yang cukup luar biasa, sehingga kita perlu memberdayakan teman-teman UMKM kita. Selanjutnya mungkin ada lagi dari teman-teman di sini mau menanyakan. Ada di kolom chat. Dalam jumlah besar nanti kita mesti bersinggungan sama Pak Bambang nih. Iya betul, Pak Bambang bisa menjelaskan detail. Kalau dalam batas-batas kecil sekarang ini banyak sekali yang mengirimkan, apalagi produk-produk tertentu. Kami seperti dari Sulawesi itu kami dikirimkan perak ya. Itu kan bernilai tinggi, jadi dikirim dengan DHL masih nggak ada masalah gitu. Harganya tinggi tapi karena daya jual yang cukup dan itu sampainya ke sini paling nggak 5 harian itu masih bisa dijual. Tapi sekali lagi ini jual kami kebetulan masih retail karena belum ada Jogja Corner itu. Ya itu sudah banyak pemaparan yang disampaikan para pembicara di sini. Mungkin next actionnya adalah bagaimana kita melakukan kolaborasi dari semua pembicara yang ada di sini, sehingga yang kita lakukan hari ini itu bisa memberikan banyak manfaat kepada banyak orang, terutama dalam hal ini pada UMKM di Jogja, karena potensinya cukup luar biasa nih Pak Syarif. Ada 1.000 UMKM yang ada di bawah Karang Taruna DIY yang belum dilakukan secara optimal untuk baik secara lokal, apalagi produk ekspor lokalnya aja kita belum bisa kelola dengan optimal ya Kang Ipul ya. Nah apalagi kalau kita mau ekspor nanti kita banyak ada sesi-sesi selanjutnya dengan Mbak Lia dan Mas Ison seperti ini. Baru brainstorming mawon di awal. Iya. Jadi ini mungkin ya ini adalah langkah awal yang sangat bagus buat kita semua. Buat teman-teman mahasiswa ini juga adalah kesempatan kalian untuk belajar gimana mengimplementasikan apa yang kalian dapatkan di bangku kuliah untuk bisa diaktualisasikan selanjutnya. Ya kita nanti akan banyak ngobrol, kita banyak praktek, mungkin teman-teman mahasiswa mau praktek nanti kita berhubungan dengan saya bilang
menghubungkan praktisi yang ada di sini sehingga kita semua bisa memperoleh manfaatnya. Itu ada lagi yang mau disampaikan, berhubung sini udah hampir maghrib dan di New Zealand sudah hampir tengah malam ya Pak Sarif ya, hampir jam 11.20 udah hampir ya. Di sini sebentar lagi mau ganti tanggal ini. Iya, luar biasa, saya terima kasih sekali. Bulan masih terang di sini. Iya. Pak Sarif sudah sampai dini hari membersamai kita nih, Mbak Lia, Mas Ipul, Pak Wilson, dan teman-teman mahasiswa semua. Itu aja mungkin yang untuk sesi kita kali ini. Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, nanti kita akan melakukan action plan selanjutnya. Untuk kontak personnya kepada Kang Solihul dari sisi UMKM, untuk dari WMI ke saya, nanti kita berdua nanti akan melakukan kolaborasi dengan Pak Sarif, Mbak Lia, dan juga Mas Wilson. Jadi ya ini semua biar kita semua bisa mendapatkan manfaatnya ya, kita akan segera memberikan follow up setelah ini dengan Kang Solihul untuk mengumpulkan seluruh UMKM yang ada di DIY. Terima kasih juga waktunya kepada Gusti Condro untuk sudah mau bergabung dengan kami. Ini peluang yang sangat besar Gusti untuk UMKM kita. Jadi untuk pemberdayaan ekonomi di Provinsi DIY juga. Mudah-mudahan supportnya selalu kami tunggu sehingga teman-teman UMKM ini bisa berkembang baik. Mungkin ada yang mau disampaikan Gusti terakhir untuk sebagai penutup. Terima kasih, terima kasih atas kerjasamanya untuk kedepannya. Mudah-mudahan kita saling bisa kerjasama bareng, untuk kemajuan Jogja terutamanya. Gitu. Semoga teman-teman Karang Taruna yang muda-muda ini bisa ikut meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya. Begitu. Matur nuwun. Baik, terima kasih Gusti dan terima kasih kepada seluruh speaker pada hari ini yang sudah memaparkan materinya. Sangat menarik ya, dan semoga apa yang kita dapatkan dari webinar ini bisa lebih lanjut kita eksekusi gitu untuk teman-teman bisa ekspor dari UMKM dan juga mahasiswa UMY. Kebetulan di sini banyak mahasiswa UMY yang punya bisnis ya, jadi bisa lebih dikembangkan ke pasar luar negeri. Baik, sebelum kita menutup acara ini, kita mau foto dulu nih. Silakan buat teman-teman mau buat on cam biar kelihatan ganteng-ganteng, cantik-cantiknya ini, biar kita foto buat dokumentasi. Silahkan teman-teman untuk on kameranya. Oke, Lorian hitung ya. 1, 2, 3. Sekali lagi, gaya bebas. Oke, 1, 2, 3. Sudah, Mas? Baik. Kami selaku dari IMAPS mengucapkan permohonan maaf apabila ada kesalahan dan tutur kata yang kurang berkenan, dan harapannya semoga nanti webinar ini akan terus berlanjut di mana IMAPS UMY bisa memfasilitasi teman-teman UMKM dan juga mahasiswa untuk melakukan ekspor. Selanjutnya marilah kita tutup acara pada sore hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mas Wilson, Mas Solihul, Gusti, Terima kasih. Terima kasih semuanya atas waktunya. Ya, Gusti matur nuwun. Lagi. Semoga selalu sehat semuanya, selamat beraktivitas yang lain. Amin. Ditunggu semuanya nih peserta ke New Zealand. Siap. Oh. Siap Pak. Semuanya buat hari Oke, ini. Sarif, WA-nya diundang berapa semua ya, Pak? sama Gusti ya. Oh Ya, ya, siap Pak. Siapa yang terakhir? Iya. Mas Sarif boleh share WA-nya, Pak? Oke. Iya.
Nanti bisa dikirim ke Mas Danang, saya kirim ke Pak Bambang. Oh siap. Oke, baik. Oke, terima kasih. Oke. Baik, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semua. Oke, pamit, Pak Won. Selamat istirahat, Mas Arif. Ya, sama-sama.